Ini perlu tak jelasin khusus. Alam misal. Alam misal ini, jadi ada satu alam. Nanti kalau di Suhrawardi sering disebut barzakh. Jadi alam misal ini kadang disebut juga alam malakut, atau dalam bahasa Ibnu Arabi kadang disebut alam imajinasi. Bukan imajinasi ngarang seperti yang kalian, tapi alam imajinasi. Imajinasi itu kan kombinasi antara beberapa informasi yang dijadiin satu, itu kan imajinasi. Tapi kalau di Ibnu Arabi ada alam khusus, alam malakut. Alam malakut itu bayangkan kalau kalian sudah paham kayak dunia idenya Plato. Alam ini segala informasi, alam ini di luar ruang dan waktu. Dia ada di antara wahidiyah dan syuhudi. Dan di sini penuh informasi tentang alam semesta dan segala prototipenya, masa lalu, masa depan, dan sebagainya. Yang dilakukan oleh para sufi untuk masuk ke alam ini, itu ada yang disebut imajinasi kreatif. Ya nanti medianya ya pakai riadoh itu tadi. Dan yang bisa mengakses alam ini kan para sufi, para wali, dan yang sejenis itu. Itu disebut alam misal. Jadi ada dunia antara, namanya barzah. Makanya besok orang sudah meninggal disebut alam barzah. Ini alam perantara yang menyambungkan antara dunia ahadiyah, wahidiyah dengan dunia syuhudi. Jadi alam ini berjalan dengan segala hukumnya, dengan segala skenarionya, itu ada di alam misal ini. Dan yang mencahayai alam misal itu nanti satu dunia, satu hal yang oleh Ibnu Arabi disebut hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Jadi ini semacam blueprintnya alam semesta, ada di alam misal. Jadi kamu besok mau jadi apa? Kamu ada apa dengan pikiranmu? Kamu semuanya sudah ada blueprintnya, sudah ada cetak birunya. Makanya para wali yang mengakses ke sana itu kadang-kadang mereka bisa ngerti masa depan, bisa ngerti yang belum terjadi, bisa ngerti masa lalu yang sudah tersembunyi. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses alam misal. Jalannya pakai imajinasi kreatif. Metodenya ya riyadhah, kasyaf. Jadi kenapa pakai imajinasi kreatif? Karena orang yang imajinasinya mati, cara berpikirnya hanya yang fisik dan rasional, nggak akan bisa menjangkau alam ini. Harus imajinasinya yang hidup. Jadi akalnya menangkapnya dalam modenya, modenya mode imajinatif. Imajinasi. Metafisikanya agama itu kan nggak bisa ditangkap kalau imajinasimu mati. Eskatologi nggak akan bisa kamu pahami kalau imajinasimu mati. Sirotol mustaqim, itu kalau imajinasimu mati, kamu akan bilang sirotol mustaqim itu omong kosong, nggak masuk akal. Mana ada rambut dibelah 7, tajamnya kayak 7.777 pedang misalnya. Nggak masuk akal. Yang bisa menangkap eskatologi, yang bisa menangkap metafisika, dunia gaib itu imajinasi. Jangankan gaib yang itu, gaib yang di TV-TV itu aja kalau imajinasimu mati kan wassalam. Ya kan? Ada pocong saya melihat, alah ndak kelihatan, omong kosong, mesti gitu. Kalau imajinasimu mati, bahkan dunia gaib seni, dunia gaib budaya nggak akan bisa kamu tangkap. Kamu nonton film kok pakai empirisisme dan rasionalisme, sumpek kamu nonton film. Ya kan? Lihat perang, lihat tembak-tembakan, ala itu bohong, itu cuma acting, wis. Iya, wis gak seneng plus kamu lihat film itu kan. Ngapusi itu, mesti gitu kamu. Gak enak kamu nonton film aja gak menikmati. Lihat budaya juga, itu pura-pura itu, lihat, ya kan.
Kayak kamu nonton sulap terus, alah itu bohong, itu ada triknya, sudah enak. Imajinasinya aja main, anggap aja itu beneran, terus wah, terus tepuk tangan, lebih enak. Daripada kamu anggap bohong, nanti nonton film temenmu nangis-nangis, kamu marahi, gitu aja nangis, itu bohong, cuma acting, itu enggak enak. Enaknya nonton film kan bisa ketawa, bisa nangis, bisa hanyut, kan gitu. Dan yang bisa kayak gini, imajinasi. Nah, yang kayak gitu aja butuh imajinasi, apalagi alam misal, apalagi dunia eskatologis, dunia gaib, dunia, apalagi dunia wahidiyah. Oke, maka mungkin masih ada di toko buku tulisannya William Siddiq itu kan, yang judulnya Imajinasi Kreatif Ibnu Arabi. Nah, silakan yang tertarik kamu bacalah buku itu, karena saya nggak akan menjelaskan panjang, karena begitu tak jelaskan agak panjang lagi kamu akan bingung. Bayangkan kayak gitu aja pentingnya namanya imajinasi. Nah, tadi saya bilang alam misal itu di bawah kendali, di bawah naungan namanya Nur Muhammad, ya, atau hakikat Muhammadiyah. Yo, yang NU mungkin lebih suka menyebutnya Nur Muhammad aja. Ya, karena ada NU-nya, NUR Muhammad. Sementara yang Muhammadiyah lebih enak nyebut yang hakikah Muhammadiyah. Ya. Oke, jadi biar nggak gegeran, jadi sama Ibnu Arabi disediain langsung dua istilah. Jadi Nur Muhammad ini adalah limpahan cahaya Allah yang pertama-tama, yang dia jadi prototipenya alam semesta. Karena dia prototipenya alam semesta, sementara manusia itu mikrokosmos, sebenarnya dia adalah prototip manusia yang sempurna. Jadi manusia sempurna itu adalah manusia yang saya bilang tadi menerjemahkan kedirian Allah secara utuh, berarti dia juga adalah sosok yang bisa memanifestasikan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Jadi yang paling benar, paling baik, paling indah itu ada di Nur Muhammad, prototipe manusia sempurna. Dialah yang jadi blueprintnya alam semesta. Kenapa disebut Muhammad? Ya karena ini bukan Muhammad yang fisik, yang manusia, tapi Muhammad yang rohani. Makanya kan ada hadis, meskipun validitasnya dipertanyakan, Nabi pernah bilang, aku diciptakan lebih dulu dari Adam, dan besok yang paling akhir dimatikan. Nah itu kalau tafsirannya Ibnu Arabi, ya maksudnya Nur Muhammad ini. Dan nanti Nur Muhammad ini manifestasi fisiknya ya Nabi Muhammad. Tapi di luar Nabi Muhammad yang kita jadikan panutan itu, sebenarnya hakikatnya Muhammad itu adalah prototipe alam semesta, insan kamil. Yo, Allah ngasih kita benchmark, ngasih kita contoh, Muhammad Rasulullah itulah yang bisa kita tiru secara langsung. Jadi Adam mewarisi Nur Muhammad, Nuh mewarisi Nur Muhammad, sesuai kondisi masyarakatnya masing-masing. Dan puncaknya adalah Muhammad itu sendiri. Jadi ini cahaya hidup, cahaya yang jadi rujukan alam semesta. Karena dia paling dekat dari Allah, karena dia limpahan pertama dari Allah. Oke.